Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni minka fahma. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlam aw ajhala aw yujhala alayya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wa tadhakkur wa tadhkira wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wal hadi ilal huda wad dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan memulai masuk kepada kajian kitab Fathul Mu'in dengan menggunakan kitab Qurratul Ain fi Tashil wa Takmilati Alfadhi Fathul Mu'in karya Al-Ustaz Abdul Rahim bin Abdul Mughni hafizahullah at-Tumbaruh. Sebelum kita masuk ke pembahasan kitab, masuk kitab Fathul Mu'innya, kita baca dulu hadis-hadis ataupun ayat firman-firman Allah SWT berkaitan dengan mencari ilmu. Allah Ta'ala berfirman, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Maka hendaklah ada satu kelompok dari mereka yang mereka mempelajari agama, memahami agama. Kemudian mereka memberikan peringatan kepada kaumnya tatkala mereka telah mempelajari ilmu agama. La'allahum yahdharun, supaya kaumnya itu menjadi berhati-hati. Jadi enggak semua orang Islam itu harus pergi berjihad, pergi berjuang, pergi berperang di jalan Allah, tetapi ada sebagian orang yang memang tugasnya itu adalah mempelajari ilmu agama agar bagaimana syariat ini betul-betul terjaga dari generasi ke generasi terus menerus sampai hari kiamat. Karena kalau seandainya semuanya itu berangkat bertempur, berangkat berjuang, nggak ada yang pelajari agama, maka nantinya syariat itu akan hilang, dan itu suatu hal yang tidak diinginkan. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala perintahkan supaya sebagian kelompok itu ada yang belajar. Kayak kalau dalam jamaah tabligh itu ada namanya intiqoli, ada makomi. Intiqoli itu berangkat untuk berdakwah, makomi itu untuk diam menghidupkan agama di kampungnya, harus belajar. Kemudian bagi Nabi SAW bersabda, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Wahai Ali, seandainya kalau sebab kamu ada satu orang yang mendapatkan hidayah, ya Allah berikan dia hidayah, khairul laka min humurin na'am, maka itulah lebih baik bagi kamu daripada kamu mendapatkan seekor unta merah. Unta merah itu adalah harta yang paling berharga di kalangan bangsa Arab. Kalau ibaratnya sekarang ini kendaraan yang paling berharga itu kayak mungkin Ferrari atau Lamborghini, atau merek terkenal lainnya itu. Apabila kita mengajari seseorang, kemudian orang tersebut mendapatkan petunjuk oleh Allah SWT, maka itu lebih baik daripada kita memiliki semua harta yang ada di dunia ini. Karena diantara amal jariah adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain, kemudian orang lain itu mengamalkannya, mengajarkannya lagi terus menerus, maka pahalanya itu tidak terputus-putus. Wallahu a'lam bishawab. Ada juga asar dari Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, majlisu fiqhin khairun min ibadati sittina sanah. Majelis fikih, majelis membicarakan tentang agama, itu lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasirul fikhi khairun min katsiril ibadah. Qalilul fikhi khairun min katsiril ibadah. Sedikit memiliki ilmu itu lebih baik daripada banyak ibadah tapi tanpa ilmu. Rawahu Tabarani fi Mu'jamihi Al-Kabir, hadis riwayat Imam Tabarani dalam kitab Mu'jam Al-Kabirnya.
Alhamdulillah, semoga kita ngaji di sini betul-betul ikhlas karena Allah, mencari ridha Allah, agar ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat, kemudian berkah. Karena yang paling dicari dalam ilmu ini adalah keberkahannya, kemanfaatannya. Jangan sampai kita memiliki banyak ilmu tapi enggak manfaat, enggak berkah. Nauzubillah min dzalik. Tentunya harus dengan memperbaiki niat. Niat betul-betul semata-mata karena Allah, bukan karena riya, bukan karena sum'ah, ataupun bukan karena untuk menjegal, membantah ulama-ulama yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sedikit nanti saya baca dengan tarkib Jawa ya, biar saya membiasakan diri mengulang-ulang tarkib Jawa yang kami pelajari di pondok. Bismillahi ngawiti ingsun kelawan ngucap asmane Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalam akhiratan dunia, Ar-Rahimi kang maha welas asih ing dalam akhirat loko. Artinya Bismillahirrahmanirrahim, aku memulai menulis kitab ini dengan mengucapkan Bismillah, menyebutkan nama Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih ya, di dunia dan di akhirat. Sifat rahmannya Allah ini mencakup dunia dan akhirat, mencakup muslim dan kafir. Sedangkan Ar-Rahimi yang maha welas asih ing dalam akhirat loko, sifat rahimnya Allah hanya mencakup kepada orang beriman saja. Ini menurut satu pendapat. Kitabus shalah utawi iki ku bab nerangake tentang salat. Wa malan perkara ya ta'allaku kang berhubungan apa mah biha kelawan salat, min wasailiha saking pira-pira perantarane salat, wa maqasidiha lan pira-pira tujuane salat. Kitab ini menerangkan tentang salat dan apa saja yang berhubungan, wa ma ta'allaku biha, dan apa saja berhubungan dengan salat, min wasailiha berupa wasail salat, perantara salat seperti bersuci, wudu, mandi dan lain-lain, wa maqasidiha, dan tujuan-tujuan daripada salat. As-salatu tawi salat lugatan ing dalam secara bahasa iku ad-du'a'u, doa. As-salatu salat lugatan di dalam bahasa, secara bahasa ad-du'a'u adalah doa. Salat bermakna doa. Salat secara bahasa itu artinya doa. Wa summiyat lan dinamake apa salat bidzalika kalawan mengkono-mengkonene as-shalah listimaliha karena mencakupe salat alaihi ing atase doa. Kenapa salat dikatakan doa? Wa summiyat bidzalik, salat ini dinamakan dengan salat listimaliha alaihi karena salat mencakup dengan doa. Kalau kita sholat itu kebanyakan yang kita ucapkan adalah doa. Ketika kita baca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian kalau kita baca duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, doa. Ketika kita tasyahud juga baca doa. Ketika kita kunut kita baca doa. Ketika kita mendengarkan imam membaca ayat-ayat rahmat, maka disunahkan bagi makmum untuk meminta rahmatnya Allah. Ketika mendengarkan imam membaca ayat-ayat tentang azab, maka disunahkan bagi makmum untuk berlindung dari azab. Karena solat ini banyak mencakup dengan doa, maka dinamakan dengan solat. Wa syar'an ing dalam syariat utawi salat ing dalam syariat iku aqwalun, pira-pira perkataan, wa af'alun, dan pira-pira perbuatan, muftatahatun kang den buka bitakbiri kelawan takbir, muhtatamatun kang den tutup bitaslimi kelawan taslim. Salat syar'an menurut syariat, menurut tinjauan syariat, aqwalun adalah beberapa ucapan, wa af'alun dan beberapa perbuatan, muftatahatun yang dibuka bitakbiri dengan takbir Allahu Akbar, wa muhtatamatun dan ditutup bitaslimi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah namanya dengan salat. Apa itu salat? Salat itu secara bahasanya doa, sedangkan menurut syariat aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslim, ucapan dan perbuatan yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam.
Itulah yang namanya sholat. Jadi kalau ada orang sholat tetapi tidak dimulai dengan takbir, langsung gerak-gerak aja, diri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk, sujud, berdiri lagi, tapi tidak tanpa takbir di awalnya, tanpa takbiratul ihram, maka itu bukan sholat namanya. Atau ada orang mengerjakan gerakan-gerakan sholat, dia mulai dari takbir Allahu Akbar, tapi pas dia akhir dia enggak mengucapkan salam, maka itu juga bukan dinamakan dengan sholat. Wal aslu utawi asal dasar fi fardiyatiha ing dalam kefarduane salat iku qauluhu pendikaane Allah taala maha luhur sinten Allah wa aqimus salata wa aqimulan jumunake sapa sira kabeh as-salata ing salat wa qauluhu lan firman Allah taala hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu jogo podo jogo sapa sira kabeh ala salawati ngatasé pira-pira salat wa salati lan salat al wusta kang tengah wa qumu lan jumeneng sapa sira kabeh lillahi karena Allah qanitin halih khusyuk. Wa qauluhu lan firman Allah taala inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Inna salata taman satuhune salat iku kanat ono apa salat 'alal mu'minina ing atase wong kang beriman iku kitaban kewajiban mawqutan kang den waktu akeh. Jadi khobarnya kanat adalah kitaban. Kanat opo asolah al mu'minina ing atase orang Islam wajib ing atase orang beriman iku kitaban kewajiban mauqutan kang den wajib pakai. Dasar daripada kefarduan salat adalah firman Allah taala. Yang pertama wa aqimus shalah dan dirikanlah salat. Dalam ilmu usul fikih al aslu fil amri yadullu alal ijab. Dasar daripada asli atau pondasi daripada perintah, maka itu menunjukkan atas makna kewajiban. Di sini ada perintah dari Allah, dirikanlah salat. Maka artinya perintah tersebut menunjukkan makna wajib. Karena dalil-dalil kota korinah yang menyebutkan itu adalah banyak dan tidak ada yang melanggarnya. Yang kedua dalilnya kefarduan salat adalah firman Allah taala hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian salat-salat, tentunya salat-salat yang 5, wa salatil wusta dan salat yang tengah. Nah, di sini ada penegasan, ada satu salat yang betul-betul harus kita perhatikan karena banyak orang lalai di dalamnya. Menurut para mufassirin, as-salatul wusta di sini adalah salat asar. Karena ketika salat asar itu orang-orang pada kerja, jadi makanya mereka lalai dari salat asar. Ada lagi mengatakan bahwasanya salat al-wusta ini salat zuhur, wallahu a'lam. Yang jelasnya paling kuat di sini dari Sayyidah Aisyah, as-salatul wusta adalah salat asar. Wa qumu lillahi qanitin dan berdirilah kalian karena Allah, ikhlas karena Allah, qanitin dalam keadaan tunduk, dalam keadaan patuh. Kemudian firman Allah, dalilnya kefarduan salat yang berikutnya adalah Allah taala berfirman inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Nah, ini jelas sekali. Sesungguhnya salat kanat, bahwasanya adanya salat 'alal mu'minina wajib atas orang-orang beriman, kitaban adalah kewajiban mauqutan yang telah diberikan waktu. Salat itu adalah suatu kewajiban yang sudah Allah tetapkan waktu-waktunya. Zuhur kapan dikerjakan, asar kapan dikerjakan, maghrib kapan dikerjakan, isya kapan dikerjakan, subuh kapan dikerjakan. Kalau di luar waktu tersebut atau tidak malah mengerjakan, maka mendapatkan dosa. Karena kewajiban kalau enggak dikerjakan mendapatkan dosa. Wa qad warada lan teman-teman wes tumuka anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi sallallahu alaihi wasallam
Wa qad warada teman-teman wis teko ani Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi sallallahu alaihi wasallam ahaditsu pira-pira hadis katsiratun kang akeh sahihatun kang sahih. Bukan hanya firman Allah Ta'ala sebagai dasar kefarduan salat, tetapi juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan hadis itu banyak. Wa qad warada an Nabi sallallahu alaihi wasallam ahaditsu katsirah sahihah, dan sungguh telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis-hadis yang banyak yang sahih yang menjelaskan tentang kefarduan salat. Minha iku setengah saking ahaditsu katsirah hadis bunyal Islamu ala khamsin ilah, utawi hadis bunyal Islamu ala khamsin ilah. Bunya wes den bangun apa al-Islamu Islam ala khamsin ing atas 5 perkara. Syahadati an nyeksani temen seutuhane kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak disembah iku maujud illallah ya kejaba Allah, wa anna Muhammadan lan temen setune kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah, wa iqamis shalah lan njembenake salat, wa ita'i zakah lan nunaiake salat, nekake zakat, wa hajjil baiti lan haji marang Baitullah, wa shaumi Ramadan lan puasa dalam bulan Ramadan. Ada banyak hadis-hadis sahih yang menjelaskan tentang kefarduan salat. Di antaranya adalah hadis bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 pondasi, 5 perkara. Yang pertama syahadati alla ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tiada hak disembah selain Allah, wa Muhammadur Rasulullah, dan Muhammad adalah utusannya Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat, tentunya salat yang 5. Wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat, entah itu zakat perdagangan bagi orang-orang yang wajib membayar zakat. Kemudian wa hajjil baiti, yang ketiga yang keempat adalah haji ke Baitullah. Yang kelima wa shaumi Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Haji ke Baitullah bagi yang mampu, sedangkan puasa Ramadan adalah setahun sekali di bulan Ramadan. Itu pun juga bagi yang mampu. Kalau yang nggak mampu gimana? Maka nanti dia berfidyah. Contohnya mungkin seorang lansia sudah tua sekali, kalau puasa bisa-bisa dia mati atau sakit parah, maka bagi dia tidak wajib puasa, tetapi nanti bayar fidyah. Wa shalawatul mafruḍatul ainiyah, wa shalawatu utawi pira-pira salat al mafruḍatu kang den fardhuake al ainiyatu kang bangsa ain, maksudnya salat 5 waktu yang fardhu ain. Khamsun ada 5 fi kulli yaumin wa lailah, ing dalam saban-saban hadina lan malam. Salat 5 waktu yang fardhu ain itu yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang mukallaf, baik laki-laki atau perempuan, ada 5 dalam sehari semalam. Maklumatun kang den weruhi minad dini saking agama bid darurati kelawan spontan, yang dapat diketahui dari agama secara langsung, secara tanpa ada proses belajar. Semua orang tahu ketika dia beragama Islam maka dia wajib mengerjakan sholat 5 waktu, biarpun anak kecil dia tahu. Dia yang wajib dikerjakan 5 waktu. Fayakfuru maka kafir sapa jahiduha, wong kang nentang salat 5 waktu. Maka apabila ada orang yang menentang salat 5 waktu itu salat yang fardunya fardu ain, maka dia menjadi kafir. Bisa difahami? Salat itu yang wajib cuma 3 doang. Apa? Subuh, maghrib, isya. Zuhur, asar gimana? Enggak wajib itu. Kok bisa? Di dalam Quran ada itu di surah Al-Isra. Maka orang seperti begini hukumnya adalah kafir. Atau dia bilang sholat 5 waktu itu enggak fardunya fardu kifayah, sebagian yang kerjakan sudah cukup, kita enggak perlu. Maka jadi kafir juga. Yang fardu kifayah itu sholat berjamaahnya, sedangkan kalau sholatnya itu sendiri adalah fardu ain. As-shalawatu al-mafruḍatu al-ainiyah, dia merupakan fardu ain. Wa hiya utawi as-shalawatul mafruḍatul ainiyah khamsun fi kulli yawmin wa lailah, bi jumlatiha kalawan sekabehane shalawat al-mafruḍat al-ainiyah iku min khasa'isi hadhil ummah, setengah saking pira-pira kekhususan ikilah umat. Salat 5 waktu
itu yang ain itu yang sehari semalam itu kalau melihat dari keseluruhannya, entah itu waktu-waktunya, tata cara pengerjaannya dan lain-lain, adalah min khasaisi hadil ummah, adalah di antara kekhususan-kekhususan, keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan kepada umat ini. Kok bisa? Li'annaha karena teman sutune as-shalawat iku lam tajtabi, ora berkumpul apa as-shalawat li ghairi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kanggo sak liyane nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salat lima waktu tersebut lam tajtabi, tidak pernah berkumpul dalam sehari semalam itu kecuali hanya kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Yanatul Talibin di bagian awal dikatakan sholat subuh itu milik Nabi ini, sholat zuhur ini milik Nabi ini, begitu terusnya. Nanti tinggal cek lagi di kitab apa namanya Yanatul Talibin. Wa furidat lan fardhu ka apa salawat Lailatul Isra'i dalam malam Isra ba'da nubuwati salah bukan salah pase apa setelah bahasa Jawanya qabla durung ba'da sakwise ba'da nubuwati sakwise nu kenabian bi asyisinina kalawan 10 tahun wa salasati ashhur lan 3 bulan. Lailatul sab'in dalam dina 7 wa 20 lan 20 min Rajab saking bulan Rajab. Walam tajib lan ora wajib apa subuh tilkal lailah, salat subuh mengkono wengi di adamil ilmi karena ora ono ilmu bi kaifiyatiha kelawan tata carane. Kapan difardukan salat 5 waktu? Salat 5 waktu difardukan adalah pada malam Isra wal Mi'raj. Pada malam itu difardukan salat 5 waktu. Sebelumnya gimana? Sebelumnya belum difardukan, tapi sudah ada salat. Sebelumnya belum difardukan, tapi sudah ada salat. Nabi salat dengan istrinya, dengan Sayyidina Ali. Nabi salat di Baitul Aqram bersama dengan sahabat-sahabatnya sembunyi-sembunyi. Nah, ada sahabat yang berani seperti Abu Dzar Ghifari atau siapa itu yang mereka sholat di depan Ka'bah di hadapan orang-orang kafir. Begitu juga Nabi datang di hadapan orang kafir di depan Ka'bah, masih banyak sekali patung-patung, beliau sholat di situ. Jadi sudah ada sholat, tetapi yang difardukan sholat 5 waktu itu difardukan ketika malam Isra, yang ceritanya masyhur, yang dialognya Nabi Musa dengan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari 50 rakaat menjadi 50 waktu menjadi 5 waktu. Ba'da nubuwah, selepas kenabian, jadi kewajiban selepas belum mendapatkan kenabian adalah kewajiban sholat. Kapan itu waktunya? Ba'da nubuwati, waktunya belum mendapatkan Isra kewajiban sholat. Astagfirullah, ulang. Wa furidat dan difardukan lailatul Isra'i di malam Isra, salat difardukan di malam Isra ba'da nubuwati bi asysinina wa salasati ashhur, yaitu waktu Isra itu adalah 10 tahun 3 bulan selepas kenabian. Jadi Nabi mendapatkan wahyu di umur 40 tahun, kemudian 10 tahun 3 bulan berikutnya baru beliau mendapatkan kewajiban untuk mengerjakan sholat yang 5 waktu. Bisa dipahami? Jadi ketika beliau usia 53 tahun baru diwajibkan sholat 5 waktu. Pada malam ke-27 bulan Rajab, dan kejadian Isra itu adalah pada malam ke-27 bulan Rajab. Ini pendapat yang masyhur. Dan ketika malam itu salat subuhnya belum wajib. Kenapa? Karena li'adamil ilmi bi kaifiyatiha, karena belum tahu tata caranya. Nabi berangkat pada Isya. Beliau berangkat Isra. Pulangnya pas waktu subuh. Pas subuh beliau pulang. Jadi belum tahu gimana caranya. Nanti jadi yang pertama kali dikerjakan ketika Nabi mendapatkan kefarduan sholat 5 waktu dengan umatnya, beliau mengerjakan sholat zuhur. Bisa dipahami? Besoknya baru sholat subuh baru diajarin. Inilah tata cara sholat subuh. Faslun utawi iki fasal suci.
Sampai di sini ada pertanyaan? Ilahu nabi soal. Ada yang mau ditanyakan? Subhanallah. Yang berkaitan ini atau yang lain? Ada? Ada? Nanti siapkan pertanyaan biar saya juga berusaha untuk berpikir. Ya? Sudah jelas ini dari mulai pertama sampai sini. Jelas. Kalau saya pakai bahasa Jawa, jelas juga. Paham? Enggak. Dikit-dikit. Dikit. Karena saya nggak pakai bahasa Jawa sepenuhnya, cuma karena bahasa Jawa saya ini kurang. Jadi cuma pakai tarkibnya doang aja. Lebih didominankan. Karena tarkib Jawa itu yang berkaitan dengan nahwunya, mana yang i'rab, mana yang rafa'nya, nasabnya, kedudukannya sebagai apa, itu di tarkib Jawa. Kalau saya bilang utawi, maka itu artinya mubtada. Kalau saya bilang iku, maka itu artinya khobar. Kalau saya bilang kang, maka itu artinya naat. Pernah belajar naat kan? Kalau saya bilang yo, maka itu kalau bukan taukid, kalau bukan badal, nah, itu yo itu. Oke, cukup insyaallah. Semoga apa yang kita kaji Allah terima. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.